Baik, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Beliau akan membawakan topik konsekrasi diri kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah berdoa. Kita akan menaikkan satu pujian yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Odi Ron. Saya silakan untuk hambanya memuji Tuhan, menghantar kita ke dalam firman. Silakan Pak Odi. Baik, satu lagu lagi ya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Amin, haleluya. Kembalikan kepada Ibu Masri. Amin. Terima kasih Pak Odi. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Rian Tunggal. Silakan Pak Rian. Kita bersyukur bahwa ada seorang rasul Paulus yang menulis ada 14 surat ya di dalam Alkitabnya. Salah satu surat yang terkenal adalah salah satunya adalah surat Roma. Judul berita hari ini berbicara tentang konsekrasi atau persembahan diri atau persembahan hidup atau persembahan tubuh kita kepada Tuhan.
Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita uh, uh, bagaimana kita sebagai orang Kristen ketika sudah percaya dan menerima Tuhan, apakah kita menjadi orang Kristen yang mau mempersembahkan hidup kita atau diri kita atau mengkonsekrasikan diri kita untuk kepentingan Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita hidup menghabiskan waktu kita untuk kepentingan kita. Tapi Rasul Paulus berbicara di dalam berita malam ini, kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Nah, nanti kita baca ayat-ayatnya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang Kristen yang sudah percaya menerima Tuhan, apakah dia menjadi orang Kristen yang gampang mempersembahkan diri atau mempersembahkan hidupnya atau konsekrasi dirinya atau hidupnya, tubuhnya, kehidupannya untuk Tuhan. Nah, kita tahu ya, kalau hari ini kita lihat banyak orang Kristen kelihatannya dia mau melayani Tuhan. Tetapi untuk mempraktikkan melayani Tuhan ini bukan satu persoalan yang mudah. Karena melayani Tuhan itu perlu harus bayar harga ya. Nah, judul berita hari ini konsekrasi hidup atau diri kita kepada Tuhan. Nah, dasar ayat Alkitabnya itu kita bisa baca di kitab Roma ya. Sister Ayu bisa baca dulu. Roma Supaya 6 kita ayat semua 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Di situ di Roma pasal 6 ayat 13 tadi dikatakan serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi judul berita hari ini adalah konsekrasi diri kepada Allah. Jadi cocok dan bunyi dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dikatakan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu atau anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, ini ayat yang menegur kita semua, saudara-saudari ya, bahwa banyak kita setelah menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan Tuhan, belum tentu dia mau menyerahkan dirinya, hidupnya, tubuhnya kepada Allah. Yang kita dulu adalah orang mati, mati dalam dosa. Tapi Tuhan menebus kita, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dengan darah yang mahal ya, supaya kita menjadi orang, menjadi anak-anak Allah. Kita bisa baca ketika kita percaya kepada Allah, kita menerima dia, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Di Yohanes 1 ayat 12 ya, itu baca sendiri nanti. Nah setelah kita percaya menjadi anak-anak Allah, mau nggak kita mempersembahkan diri kita, hidup kita, tubuh kita kepada Allah? Tetapi banyak orang hari ini sudah menjadi orang Kristen, tetapi dia menjadi menyerahkan tubuhnya kepada dosa, ya, kepada dosa. Kita baca baik-baik ini. Ada yang kepada dosa, tapi di sini ada diserahkan diri kepada Allah. Nah, ini ada satu perkataan yang mendorong kita. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen yang menyerahkan tubuh kita kepada dosa atau kepada Allah? Ini adalah satu pilihan ya. Nah, kita lihat ya banyak contoh orang Kristen dia memakai tubuhnya untuk membunuh orang, ya menyakiti orang, menganiaya orang, memberikan tubuhnya untuk menjadi senjata kelaliman. Ya, nah, ini adalah satu perkataan yang disampaikan Rasul Paulus
juga bukan kepada orang di Roma waktu dia tulis ini, tapi juga kepada kita hari ini. Mau nggak kita bekerja sama dengan Allah dengan menyerahkan diri kita, hidup kita, konsekrasi kepada Allah. Kita perlu memperhatikan ayat ini dan mempraktekannya. Jadi tubuh kita harus dipakai menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Ya. Nah, kita melihat ini, kita bisa mempunyai suatu perasaan di dalam hidup kita, berapa banyak kita menggunakan tubuh kita untuk senjata kebenaran. Berapa banyak kita menggunakan tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman. Masing-masing bisa mengerti dan memahami dan bisa sadar, menyadari, dan perlu bertobat di hadapan Allah. Nah, ini ayat yang mengingatkan kita dan menegur kita. Saya lanjutkan di ayat 19. Mungkin Cici Lydia bisa membaca ya yang Roma pasal 6 ayat 19. Kita lanjut ayat 19 ya. Di situ sekali lagi Rasul Paulus berbicara tentang apa yang harus kita persembahkan anggota-anggota tubuh kita. Silakan Ci Lydia baca Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, jadi kita diingatkan lagi oleh Rasul Paulus, tadi jangan serahkan tubuh kita kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tapi kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Di ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan kita harus menyerahkan tubuh kita bukan untuk menjadi hamba kecemaran. Perhatikan, apakah kita telah menyerahkan tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran, atau lebih banyak kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kecemaran. Ini kalau kita perhatikan ayat-ayat ini dengan teliti, berapa banyak kita menyerahkan tubuh kita untuk menjadi budak. Hamba itu menjadi budak. Ya, budak kecemaran. Jadi ada orang bilang budak nafsu. Nah itu jadi tubuh kita dipenuhi dengan hawa nafsu, menjadi budak, menjadi kecemaran. Atau menjadi hamba kecemaran. Tapi Rasul Paulus menegur kita hari ini semua, jangan kita menjadi orang yang durhaka, membawa budak kecemaran itu membawa kita kepada kedurhakaan. Hari ini kita tahu bahwa tidak boleh menjadi orang yang berdurhaka terhadap Allah. Ya. Jadi kalau seorang ibu punya anak, dikata anak durhaka itu anak yang tidak taat sama ibunya, nah itu disebut anak durhaka. Ya. Jadi tidak boleh ya, kita menjadi orang yang menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kita kepada kedurhakaan. Dan sekarang dia kata, kamu sekarang. Sekarang ini artinya hari ini. Present, berarti hari ini kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, pengudusan ini ada dua aspek ya. Ada satu pengudusan posisi. Dulu kita ada di dalam kegelapan, kita penuh dengan dosa, tapi Tuhan pindahkan kita ke dalam Tuhan yang adalah terang. Dan di dalam Tuhan kita dikuduskan secara posisi. Dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam terang, artinya kita dipindahkan secara posisi. Dulu kita adalah orang di luar Tuhan, tapi hari ini kita dipindahkan ke dalam Tuhan. Tapi pengudusan ada dua aspek. Aspek yang kedua adalah pengudusan watak. Nah, jadi kita perlu dikuduskan artinya secara posisi, tetapi juga kita perlu dikuduskan secara watak. Jadi watak kita yang tidak kudus diganti dengan watak Allah yang kudus.
atau sifat kita yang dulu penuh dengan dosa diganti dengan Allah yang penuh dengan kekudusan. Kita bersyukur ya, ini firman Tuhan mengatakan begitu. Nah, hari ini firman Tuhan menegur kita sudah 2 ayat. Satu di Roma 6 ayat 13, kemudian di Roma 6 ayat 19. Nah, kita lanjut ya, saudara-saudara. Kalau saya sampaikan di sini, bagaimana seorang yang sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, apakah dia menyadari bahwa Tuhan itu sudah mengasihi dia lebih dulu, atau bagaimana? Nah, kita bisa lihat, sebenarnya kita ini, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita lebih dulu mengasihi Tuhan. Kita bisa baca ya, sebelum saya lanjut di Roma pasal 12, kita baca. Siapa yang lebih dulu mengasihi kita? Tuhan ya. Oke, sebelum kita masuk di ayat itu, saya lanjutkan dulu, kebetulan sudah di kitab Roma. Kita baca Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Tolong dibacakan ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, silakan. Lanjut. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kembali kita ditegur oleh Rasul Paulus di Roma pasal 12, bahwa dia katakan karena itu, dia sebut saudara-saudara ya. Dia tidak panggil bapak ibu ya, dia panggil saudara-saudara. Jadi ini bukti bahwa dia menyebut saudara-saudara, karena kita semua yang ada di dalam Tuhan ini adalah saudara-saudara. Maka dia katakan saudara-saudara, gereja di Roma disebut saudara-saudara. Maka saya juga sering menyebut saudara-saudara ya, saudara dan saudari, sister and brother, brother and sister. Saya jarang menyebut bapak dan ibu ya, karena saya meniru apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menyebut semua kaum saleh, kaum beriman di dalam gereja itu dia sebut saudara-saudara atau saudari-saudari. Dia mengatakan demikian ya. Dia katakan demi kemurahan Allah. Nah, ini mengingatkan pada kita, kemurahan Allah adalah belas kasihan Allah kepada kita. Nah, tadi saya katakan, siapa lebih dulu mengasihi kita? Apakah kita lebih dulu mengasihi Allah atau Allah yang mengasihi kita? Nah, akan kita bahas ya. Kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, aku ini huruf kecil artinya seorang Rasul Paulus menasihatkan kepada saudara-saudaranya di dalam Tuhan, supaya dikatakan kamu itu, yaitu saudara-saudara itu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita diingatkan kembali di Roma pasal 12 ayat 1 ini, karena kemurahan Allah. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita, bukan karena kemurahan kita, tetapi karena belas kasihan atau kemurahan Allah. Kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini sangat sulit untuk mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Tapi kalau dia persembahkan hidupnya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kesenangan dunianya, dia rela bayar harga berapapun, beri waktu berapa banyak pun, tenaga berapa banyak pun, dia rela. Tapi untuk mempersembahkan hidup kepada Allah, tadi dikatakan, sulitnya minta ampun ya. Saya juga salah satu orang di dalam bagian itu, yang dulu mau hidup untuk kepentingan Allah, mempersembahkan waktu, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan harta saya, bahkan nyawa saya untuk Allah. Belum tentu saya mau. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya terkejut tadi ya, di Roma 6 ayat 13, Roma 6 ayat 19, dan juga di Roma 12 ayat 1. Karena kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu, yaitu dirimu, sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup ini artinya kita harus hidup bagi Allah, hidup kepada Allah. Yang kudus artinya kita dipisahkan dari hal-hal yang duniawi, dibawa masuk ke dalam Allah. Tadi saya singgung ada kudus itu, ada dua aspek, kudus secara posisi, tapi kudus secara watak atau karakter Allah. Kita perlu dipenuhi dengan sifat Allah dan yang berkenan. Nah, banyak orang mau persembahkan hidupnya bagi Allah, tapi apakah Allah berkenan? Nah, kita perlu dengan tulus hati, dengan rela hati, tidak setengah-setengah, sehingga Allah berkenan menerima persembahan kita. Jadi, mau nggak kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, tubuh kita yang kudus, tubuh kita yang berkenan kepada Allah? Di situ dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu bahasa Inggrisnya godliness ya. Kalau saya lihat di King James-nya ya. Ini kenapa ini? Kita lihat di King James ya. King James Version ya. Jadi ibadah yang sejati, reasonable service ya. Jadi ibadah itu ada beberapa ayat mengatakan bahasa Inggrisnya itu godliness. Artinya kita seperti Allah. Melayani Allah dengan Allah. Berarti kita tidak bisa melayani Allah dengan cara kita. Tapi kita harus melayani Allah dengan cara Allah. Nanti kita bahas di poin berikutnya ya. Nah tadi saya katakan siapa lebih dulu mengasihi Allah. Allah mengasihi kita, atau kita lebih dulu mengasihi Allah, atau Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita baca ya. Jadi karena Allah lebih dulu mengasihi kita sebenarnya. Di 1 Yohanes 4 ayat kalau nggak salah 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Di situ mengatakan jelas ya, yang lebih dulu mengasihi kita siapa? Kita baca ya. Saya baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi Allah memberikan rahmatnya atau belas kasihannya, berarti Allah lebih dulu mengasihi kita, supaya dengan kasih yang Allah kasih kepada kita, yang diberikan kepada kita, kita bisa mengasihi Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah dengan kasih yang dari Allah. Sebab kita tahu bahwa Allah itu punya sifat adalah kasih. Dan kita harus melayani Allah dengan kasih yang datang dari Allah. Dan kita bersyukur ya. Tuhan merahmati kita, mengasihi kita, Dia menolong kita. Itu ada ayat-ayatnya semua ya. Sekarang saya mau bagikan ada 4 hal penting yang mungkin saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah dasar kita mempersembahkan diri atau konsekrasi kepada Allah itu bagaimana, dasarnya apa. Nah, kedua, makna atau arti dari kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan atau mempersembahkan diri atau konsekrasi diri kepada Tuhan itu maknanya apa. Ketiga, orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, orang yang macam mana? Orang yang seperti apa? Nah, ini juga kita bisa bahas nanti di poin ketiga ya. Nah, poin keempat dikatakan bagaimana cara. Tadi saya katakan kalau kita melayani Allah itu kita harus pakai cara Allah. Tidak bisa pakai cara manusia. Nah, karena kita melayani Allah harus dengan Allah. Dengan cara Allah, dengan prinsip Allah. Nah, kemudian di poin keempatnya ada cara Allah, cara dan kita melayani Allah dengan cara Allah, tapi setelah kita melayani ada hasil dari kita konsekrasi itu hasilnya apa? Ada ayat-ayat dan referensinya semua. Oke, sekarang kita masuk di poin pertama. Dasar dari konsekrasi itu dari mana? Di sini nanti saya singkapkan ada 2 dasar ya. Yang pertama, saya buka dulu ayatnya yang sebagai referensi dasar kita melayani Allah itu ada di 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti
bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Jadi dasar kita mengkonsekrasikan diri karena ada kasih Kristus. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi kasih Kristus yang menguasai murid-murid, yang menguasai Rasul Paulus. Jadi kalau ada kuasa yang menguasai mereka, mereka harus tunduk kepada yang berkuasa itu. Kasih Kristus menguasai mereka. Jadi kalau mereka dikuasai oleh Kristus, mereka tunduk kepada Kristus yang adalah yang berkuasa itu. Itu dasar kita melayani Allah karena kasih Kristus yang menguasai mereka atau menguasai orang yang mau mempersembahkan hidup bagi Allah. Nah, menguasai Kristus ini kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, saya buka Inggris King James-nya ya, supaya kita lebih paham ya. Di situ dikatakan Christ constrained. Jadi the love of Christ constrained us. Constrained itu kalau kita lihat pengertiannya itu adalah kita dipres atau kita ditekan dari segala arah supaya kita menjadi orang yang bisa melayani Allah. Ini saya lihat strong number-nya itu. Ya, itu di situ dikatakan kita ditekan, ya, dipres. Kembali kepada yang bahasa Indonesia saja ya, baik kita nggak terlalu panjang bahas, kita kembali ke bahasa Indonesianya. Oke, jadi dasarnya adalah kasih Kristus yang menguasai murid-murid atau rasul-rasul yang melayani Allah. Atau hari ini, sudahkah kasih Kristus itu menguasai kita? Sudahkah kita tunduk pada yang berkuasa itu, yang menguasai kita? Dan di ayat 15 dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, yang telah diselamatkan ini yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Jadi ayat 2 Korintus 4 ayat 15 ini kita dikuasai, kasih Kristus menguasai kita, tetapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan melalui kematiannya, supaya mereka yang sudah diselamatkan ini, yang sudah hidup dari dulunya mati, dihidupkan kembali, diselamatkan itu, tidak hidup untuk diri sendiri, dikatakan. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tadi saya katakan saya salah satu orangnya dulu hidup untuk diri sendiri. Tetapi di sini Rasul Paulus bilang, mau nggak kita hidup untuk Dia? Dia itu untuk Kristus, untuk kepentingan Allah. Ini dasar yang pertama. Nah, sekarang kita baca dasar yang kedua. Ya, dasar pertama tadi kita dikuasai oleh kasih Kristus. Dasar yang kedua, kita harus bukan hidup untuk diri sendiri setelah diselamatkan, tapi hidup untuk Dia. Hidup untuk Dia berarti hidup kepada Dia. Sasarannya untuk kepentingan Dia. Nah, sekarang kita masuk di dasar yang kedua. Dasar yang kedua kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19 dan 20 ya. Kita bisa baca. Mungkin Cici Lydia baca. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Pertama Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi kita bersyukur bahwa dasar kita bisa mempersembahkan hidup pada Tuhan ada dua. Tadi kita dikuasai oleh kasih Kristus,
dan kita harus hidup kepada Allah, kepada Dia, untuk kepentingan Dia, karena kita mengasihi Dia, karena mengasihi Dia dan kasih yang datang dari kuasa Kristus tadi. Yang kedua, kita ini adalah bait Allah, dan tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus, bait Roh Kudus. Jadi kita ini bukan milik kita lagi, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita sudah menjadi milik siapa? Kita sudah menjadi milik Allah. Nah, dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi milik siapa? Milik Allah kita hari ini. Karena di ayat 20 bahwa sebab kamu telah dibeli. Dibeli berarti sudah dibayar oleh Allah, menjadi milik Allah dengan harga yang telah lunas dibayar. Dibayar dengan darahnya yang mahal. Karena itu, setelah kamu menjadi milik Allah, karena Allah sudah beli kita dengan darah yang mahal, tebus setelah lunas dibayar, kita perlu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ini dasar konsekrasi. Nah, saya tanya Cici Lydia, kalau Cici Lydia beli handphone, bayar nggak beli handphone? Bayar ya. Handphone itu benda mati tapi ya. Setelah dibeli oleh Cici Lydia dari toko, itu handphone itu jadi milik siapa? Berpindah jadi milik Cici Lydia. Ya, kan? Dan Cici Lydia mau pakai handphone itu untuk kepentingan Cici Lydia kan itu haknya siapa? Haknya Cici Lydia. Karena itu sudah menjadi milik Cici Lydia. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalnya Sister Ayu beli mobil dari showroom. Bayarnya mahal ya. Sampai di rumah Sister Ayu mau pakai mobil itu bebas karena sudah menjadi milik Sister Ayu. Waktu dia masih di showroom, belum pindah menjadi milik Sister Ayu, kan nggak boleh pakai mobil itu karena bukan milik. Nah, hari ini ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, sudah dibeli dan sudah dibayar oleh Tuhan dengan harga yang mahal, kita sudah menjadi milik Tuhan, jadi Tuhan berhak memakai kita untuk kepentingan Dia. Inilah dasar kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Jadi saya tidak bicara berdasarkan opini saya, tapi saya berbicara berdasarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita malam hari ini. Kita semua milik Tuhan. Anak-anak Allah ya milik Allah. Dia Bapa kita anak-anaknya. Nah, kalau dia perintah kita, dia mau pakai kita, bebas. Karena kita sudah dibeli jadi milik dia. Inilah dasar yang kedua ya. Jadi kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Nah, darah yang mahal itu kita bisa baca di dalam 1 Petrus 1. Kita dibeli dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita bisa baca ya. Nah, ini saya sampaikan supaya lebih jelas lah. Dibeli dengan apa? Dengan darah yang mahal. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan membeli kita dengan darah. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita telah dibeli itu artinya kita ditebus. Berarti orang kalau pergi ke dokter, dikasih resep, kamu harus tebus obatnya. Berarti kita sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal. Nah, Tuhan berdarah-darah di atas kayu salib untuk menebus kita. Dan dia sudah menjadikan kita miliknya. Dia berhak menggunakan kita. Dia katakan tadi, Rasul Paulus mengatakan, kamu harus persembahkan tubuhmu. Untuk apa? Untuk Allah. Nah, makanya
Tadi saya katakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Itu ada dua dasar tadi ya. Nah, sekarang kita masuk di poin kedua, makna atau arti dari konsekrasi. Nah, tadi kita dikatakan arti dari konsekrasi itu dasar Alkitabnya ada. Kita baca kembali ke kitab Roma ya. Nah, kita baca kembali ke Roma 12 ayat 1 tadi ya. Oke, saya baca. Arti konsekrasi adalah kita menyisihkan diri kita dari segala sesuatu dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dasar ayatnya Roma 12 ayat 1. Di sini, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Berarti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Yang kudus ini artinya kita dipisahkan, disisihkan dari yang tidak kudus, dari dunia yang jahat ini, dari kegelapan, dari segala hal yang dosa, untuk menjadi orang yang kudus. Jadi menjadi disisihkan bagi kepentingan Tuhan. Kita masih ingat ya, ketika di perjanjian lama itu, di kitab Keluaran 28, di Keluaran 28 ayat 1 2, Keluaran 28 ayat 40 41, Keluaran 29, di kitab Imamat 8 itu berbicara ada lembu yang dipindahkan, dibakar jadi sebagai korban persembahan itu. Dia dulunya bekerja di sawah, diangkat, dikeluarkan dari kawanan lembu itu, dibakar sebagai korban persembahan itu, artinya dipisahkan dari teman-temannya, dari lingkungannya, dipersembahkan di korban bakaran itu, artinya dia dipisahkan. Nah, itu melambangkan bahwa kita kalau mau konsekrasi diri atau hidup kita kepada Allah, kita harus dipisahkan dari segala hal-hal yang seperti lembu tadi ya, dipisahkan, dipersembahkan kepada Allah, dibakar menjadi abu, menjadi wangi-wangian ya. Nah, jadi kita diingatkan kembali bahwa kita harus persembahkan hidup kita yang kudus, berarti kita dipisahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, kemudian konsekrasi itu artinya kita menerima jabatan atau kita menerima tugas untuk melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan, tadi saya katakan, bagaimana kita melayani Tuhan? Kita perlu menjadi orang-orang yang mendengar Tuhan berbicara, apa yang menjadi hasrat hati Tuhan. Kita perlu melayani Tuhan, artinya kita hidup bersama Allah, hidup bersama Tuhan, hidup oleh Tuhan, kita harus hidup dengan Tuhan, dan kita harus hidup kepada Tuhan atau bagi Tuhan. Nah, ayatnya di mana kita hidup kepada Allah? Ayatnya kita bisa baca di kitab Roma juga. Nah, saya buka ya, kitab Roma pasal 11 ayat 36. Ini artinya makna daripada kita melayani Allah itu ada ayat-ayatnya. Jadi saya tidak sembarangan pakai konsep saya, pakai opini saya, tapi berdasarkan ayat Alkitab. Di sini dikatakan, mungkin Sister Ayu bisa baca, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita mau melayani Allah harus berdasarkan dari Allah, yang dari Dia. Amin, Kak. Jadi kita tidak bisa melayani dari kita, harus dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Allah. Tadi saya katakan kalau kita mau melayani Allah, kita harus hidup bersama Allah. Kita hidup oleh Allah. Kita harus hidup dengan Allah. Dan kita harus hidup untuk Allah atau kepada Allah. Nah, ini ayat-ayat yang menegur kita. Kita tidak bisa melayani Allah kalau tidak berdasarkan segala sesuatu dari Allah. Kita tidak bisa melayani Allah kalau tidak oleh Allah. Kita tidak bisa melayani Allah kalau bukan untuk kepada Allah. Nah, seringkali orang melayani Allah untuk kepentingan Allah atau untuk kepentingan dia. Nah, ini bahaya ya. Banyak hamba-hamba Tuhan
Berpikir dia melayani Allah, tapi tujuannya untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan Allah. Nah, ini dia perlu membaca ayat dengan teliti dan mempraktekkan seperti tadi doa dari Cici Lydia ya. Jadi sumbernya dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Ini ayat-ayat yang mendorong kita untuk menjadi orang Kristen yang mau melayani Allah dengan Allah. Nah, sekarang kita masuk di poin ketiga yang tadi saya katakan, bahwa tadi ada dasar kita mempersembahkan diri, kedua ada arti atau makna dari konsekrasi tadi. Nah, tadi dikatakan kita menyisikan diri kepada Allah atau dikuduskan kepada Allah. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang melayani Allah dengan Allah. Sumbernya dari Allah, dengan Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Dan sekarang kita masuk poin ketiga, orang macam mana yang bisa mengkonsekrasikan diri atau mempersembahkan hidupnya, dirinya, atau tubuhnya kepada Allah. Nah, pertama, kita harus menjadi orang yang terbuka. Ini kata yang sangat penting. Kalau kita masih tertutup, belum diisi dengan Allah, tadi saya katakan sumbernya dari Allah, Roma 11 ayat 36, kita kalau tidak terbuka, kita tidak mungkin diisi oleh segala sesuatu yang dari Allah. Nah, menjadi orang yang terbuka ini, kita bisa baca di 2 Korintus pasal 4, saya buka ya, 2 Korintus pasal 4, ayat 7. Jadi kita harus menjadi bejana yang terbuka. Silakan, siapa saja yang bisa baca, silakan. Mungkin gantian sekarang Cici Lydia yang baca. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, tadi kita sudah diingatkan di Roma 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan kembali kita dikuatkan oleh 2 Korintus 4 ayat 7, bahwa kita inilah bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu rapuh. Nah, bejana ini harus menjadi bejana yang terbuka, saya katakan. Orang yang mau mempersembahkan hidup bagi Allah harus menjadi banyak terbuka, bejana yang terbuka. Kalau dia tertutup, tidak terbuka, mana bisa dia dipenuhi dengan harta yang mustika itu, yaitu yang melimpah-limpah itu, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah, bukan dari diri kami, dikatakan. Siapa yang bilang begitu? Rasul Paulus. Jadi kita melayani Allah, kita harus menjadi bejana terbuka. Nah, terbuka di sini seperti gelas itu. Kalau gelas itu tidak terbuka, air tidak akan bisa masuk. Atau botol itu kalau tertutup, biar airnya segede apapun, tidak ada setitik air pun bisa masuk. Artinya kita harus menjadi bejana yang terbuka. Tutupnya itu adalah waktu kita. Kita harus belajar menjadi orang yang punya waktu yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita dipenuhi dengan kekuatan yang datang dari Allah tadi. Nah, ini orang yang mau konsekrasi bagi Allah, dia harus menjadi orang yang terbuka, bejana yang terbuka. Nah, kita bersyukur ya. Nah, kemudian, kedua, orang yang mau melayani Allah ini harus bersatu dengan Allah. Kalau dia tidak bersatu dengan Allah, artinya tidak bersama-sama dengan Allah, berarti dia melayani dengan dirinya sendiri. Tadi kita dikatakan bukan dari diri kami. Jadi kita harus bersatu dengan Allah. Kita harus melibatkan Allah di dalam segala perkara. Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung hanya dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Termasuk kita melayani Tuhan, kita harus bersatu dengan Allah. Di mana ayatnya? Nah, di sini juga disinggung di 1 Korintus ya. Saya buka 1 Korintus 1 ayat 9. Nah, kita perlu mempunyai persekutuan dengan anaknya. Nah, saya baca ya, 1 Korintus 1 ayat 9.
Allah memanggil kamu kepada persekutuan dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah setia. Kita harus mempunyai persekutuan yang intim dengan Kristus sebagai anak Allah, Tuhan kita yang setia. Jadi kita perlu bersatu dengan Tuhan kita yang setia. Kalau kita melayani Allah, kita harus bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan kita setia. Nah, banyak orang Kristen melayani Allah, sebentar-sebentar mundur. Sebentar-sebentar kendor. Kenapa? Dia tidak mempunyai satu persekutuan yang intim dengan Allah, karena Allah kita setia. Kita perlu belajar melayani Allah dengan setia, kesetiaan Allah. Dan kita bisa baca lagi ya. Di situ dikatakan di Efesus 4 ayat 3. Kita harus memelihara keesan roh. Di situ dikatakan ya. Nah inilah, kalau orang mau melayani Allah, dia harus memelihara keesan roh dengan Allah. Karena Allah itu roh ya. Efesus 4 ayat 3. Jadi sekarang Sister Ayu baca. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Lanjut ayat 4. Ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Terus 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ayat 7 lanjut. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, jadi kita diberi kasih karunia menurut ukuran yang diberikan oleh Kristus supaya kita bisa melayani Allah. Tuhan menakar kita masing-masing ya, memberi ukuran iman kita masing-masing. Jadi kita bersyukur bahwa orang yang mau berkonsekrasi atau mempersembahkan hidupnya atau dirinya kepada Allah itu, pertama harus menjadi orang yang terbuka, kedua dia harus menjadi orang yang bersatu dengan Allah. Nah, ketiga, orang yang mau melayani Tuhan ini, dia harus dipimpin dan dikendalikan oleh Allah. Ayatnya di mana? Ayatnya ada ya. Mari kita baca. Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 25. Nah, sekarang saudara Audi bisa baca. Atau siapa saja yang bisa baca silakan. Kalau leluasa ya semua boleh baca. Ambil kesempatan. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5:16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita mau melayani Allah, kita harus hidup oleh Allah yang adalah roh di dalam kita. Kita tidak bisa melayani Allah menurut keinginan daging kita. Nah, lanjut di ayat 25. Saudara Audi. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita mau melayani Allah, tadi dengan Allah, oleh Allah, dari Allah, oleh Allah, dengan untuk Allah itu harus dipimpin oleh Allah yang adalah roh. Bukan dipimpin oleh daging kita. Allah yang adalah roh itu dia sedang beroperasi di dalam kita, dia sedang berbicara dalam kita untuk memimpin kita. Nah, tadi ada kita dikuasai oleh kasih Allah. Allah itu menguasai kita ya, di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 itu, di mana kasih Kristus menguasai kita. Kasih Kristus adalah roh itu. Dia yang memimpin kita di dalam segala perkara. Jadi orang yang mau hidup, mempersembahkan hidup kepada Allah itu harus dipimpin oleh Allah yang adalah roh itu. Nah, sudahkah kita mau melayani Allah, kita membiarkan Allah yang memimpin kita? Belum tentu. Seringkali kita pakai opini kita, pakai cara kita. Tidak bisa. Tadi bukan dari diri kita yang 2 Korintus 4 ayat 7. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kita. Apalagi dari daging kita. Nah, kemudian sekarang bagaimana orang yang mempersembahkan hidupnya atau konsekrasi dirinya kepada Allah itu di dalam 4 aspek.
Aspek apa? Aspek waktu, mempersembahkan waktunya, mempersembahkan tenaganya, mempersembahkan hartanya, juga dia harus mempersembahkan nyawanya. Nah, ini pentingnya. Nah, sudahkah kita mempersembahkan waktu untuk Allah? Nah, mari kita baca satu-satu ya. Nah, waktunya di mana ayatnya? Nah, ini saya tambahkan dulu, nanti sampai yang terakhir. Ada tahap yang keempat itu, tinggal beberapa menit lagi saya akan tutup ya. Waktu kita lihat, bagaimana kita didorong oleh Rasul Paulus menggunakan waktu kita. Jadi saya kutip dulu 1 Petrus 4 ayat 2 ya. 1 Petrus 4 ayat 2. Sini saya baca ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, Allah mau kita sudah dibeli dengan darah yang mahal tadi, menjadi milik Allah, sudah dipisahkan kepada Allah, menjadi milik Allah. Allah mau kita mempergunakan waktu kita menurut kehendak Allah. Jadi supaya waktu yang sisa, jangan kamu gunakan menurut keinginanmu, keinginan manusia. Tapi gunakan waktu kita menurut keinginan Allah. Allah mau kita melayani Dia. Jadi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Nah, kita ini diciptakan Allah untuk melayani Allah. Nah, bagaimana hari ini kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Allah? Nah, penting sekali. Karena Allah mau supaya waktu kita ini dipergunakan untuk kehendak Allah. Bukan untuk kehendak kita. Tapi berapa banyak kita menggunakan waktu kita untuk keinginan manusia. Bukan untuk kehendak Allah. Bukan menurut kehendak Allah. Kita perlu bertobat di dalam menggunakan waktu. Nah, mari saya lanjutkan ya. Masalah waktu lagi ya. Nah, tetapi banyak orang yang tidak ada waktu untuk melayani Allah. Nah, tapi melayani diri sendiri, waktunya banyak. Tapi melayani Allah, oh no time. Orang malah cari duit, time is money dikatakan. Nah, tapi hari ini kita harus belajar menggunakan waktu kita untuk Allah. Kita baca Efesus 5 ya. Efesus 5 juga bicara tentang waktu ya. Nah, mungkin Sister Ayu baca Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan 16. pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, 17. janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan 18. janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, 4 ayat ini penting. Dikatakan kita harus hidup dengan seksama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kalau kita tidak baik-baik mempergunakan waktu kita untuk kepentingan Allah, kita lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, kita termasuk kelompok orang bebal. Rasul Paulus yang bilang, bukan berarti kita tidak boleh bekerja untuk eksistensi kita, bukan. Kita boleh bekerja untuk kita bisa eksis di atas muka bumi. Itu tanggung jawab masing-masing. Perlu, tapi jangan lupa waktu kita bukan hanya untuk eksistensi kita. Tapi kita perlu menjadi orang arif menggunakan waktu, juga belajar melayani. Maka saya ketika baca ini, saya takut dan gentar. Karena saya berapa puluh tahun hidup, tidak pernah melayani Allah. Tidak pernah gunakan waktu untuk kepentingan Allah. Seperti 1 Petrus ayat pasal 4 ayat 2 tadi. Nah, di sini dikatakan, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Nah, dia bilang, redeem the time, bahasa Inggrisnya. Because the days are evil. Nah, hari-hari makin jahat. Coba lihat. Benar nggak? Orang perang, Soviet, Ukraina. Sekarang perang lagi nih.
Israel sama Hamas. Makin jahat, orang saling membunuh. Padahal Tuhan larang jangan membunuh, tapi banyak orang suka membunuh orang. Kejam sekali orangnya. Jadi hari-hari ini jahat. Siapa yang jahat? Evil itu jahat, si iblis. Lantas di ayat 17 dia mengatakan, jangan kamu bodoh. Tadi dibilang bebal, sekarang dia bilang jangan bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, mau nggak melayani? Mengerti kehendak Tuhan artinya mengerti Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita, waktu kita untuk kepentingan Tuhan. Dan dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang kalau mabuk kan bisa buat sembarangan. Tapi kita harus, hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya huruf besar. Di ayat 19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, hidung pujian, nyanyian, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, dan segala. Kita harus menyampaikan mazmur, pujian kepada Allah, menyuplaikan Allah kepada banyak. Nah, kita bersyukur ya. Nah, ini masalah waktu. Kedua, tenaga. Ketika kita masih kuat, kita perlu persembahan tenaga kita. Dan banyak orang sudah tua, sudah nggak kuat, baru, oh saya mau melayani Allah. Waktu sehat, tak pernah mau melayani Allah. Waktu sakit, Tuhan, tolong saya biar sembuh dari sakit. Nanti kalau sakitnya sudah sembuh, baru saya melayani Allah. Sudah sakit-sakitan, baru mempersembahkan tubuh untuk Tuhan. Bagaimana? Waktu sehat kita perlu persembahan waktu, persembahan tenaga kita. Bahkan Tuhan bilang tahap berikut, persembahkan hartamu. Di Alkitab Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ketika seorang pemuda di kitab Matius itu ketemu Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan banyak perkara hukum Taurat. Nah, Tuhan bilang, sudah, nah masih ada yang kurang. Jual hartamu, baru ikut aku, melayani aku. Dia pergi dengan sedih hati, karena hatinya berada di hartanya. Bukan mengasihi Tuhan, dia mengasihi hartanya. Jadi kita diingatkan, kalau kita mau melayani Allah, dasarnya kita harus mengasihi Allah. Nanti kita bahas di poin keempat. Nah, kita juga rela kehilangan nyawa. Nanti bisa baca ya di kitab Roma 16 itu ada Priscilla, ada Aquila, mereka rela menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk pelayanan. Kita baca aja supaya jelas ya. Di kitab Roma 16. Saya baca aja Roma 16. Saya minta waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan pembicaraannya. Roma 16, kita baca ayat 4. Ya, di situ dikatakan Roma 16. Roma 16 ayat 3 dulu. Mungkin Sister Ayu baca. Roma 16 ayat 3 dan 4. Roma 16 ayat 3 dan 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi bagaimana Priscilla menjadi teman sekerja daripada Paulus, rela mempertaruhkan nyawanya untuk hidup pelayanan seorang Rasul Paulus. Mau nggak kita mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan pelayanan? Nah, ini tingkat yang paling tinggi ya. Jadi persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan harta kita yang Tuhan titip bagi kita, semua itu titipan, bukan milik kita. Ketika kita mati, Tuhan panggil, semua itu pindah tangan. Karena itu dititip sementara. Jadi istilahnya bahasa Inggrisnya stewardship. Kita hanya dititip dengan harta kita. Tapi kita meninggal, kalau kita tidak menggunakan harta kita baik-baik, kita nanti bisa baca seperti bendahara yang cerdik itu di Lukas pasal 16 itu, kita kasihan, ya, sungguh kasihan. Tapi setelah itu yang paling tertinggi itu adalah kita mempertaruhkan nyawa untuk pelayanan, seperti ada teman sekerja Rasul Paulus, siapa dia? Bukan Rasul Paulus saja yang mempertaruhkan nyawanya, tapi teman sekerjanya ada Priscilla dan Aquila. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita masuk di poin keempat. Saya minta waktu sampai 9:30 ya. Nah, jadi di poin keempat ini berbicara tentang cara
kita melayani Allah dan hasil dari konsekrasi melayani Allah. Nah, bagaimana kita bisa melayani Allah kalau kita tidak mengasihi Allah? Ini poin pertama, kita harus mengasihi Allah. Nah, seperti Sister Ayu bersama suaminya atau saudaranya, mantan pacarnya. Setelah menjadi suami istri kan sudah dulu mantan pacar, sekarang menjadi suami, membesarkan anak-anak. Kenapa Sister Ayu bersama suami banting tulang peras keringat? Kenapa? Karena mengasihi anak-anaknya. Rela bayar harga karena mengasihi anak-anaknya. Kenapa saudaranya pergi pagi pulang malam? Karena mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Nah, hari ini cara kita melayani Allah, kita harus mengasihi Allah. Tanpa kita mengasihi Allah, kita tidak bisa melayani Allah. Dasar kita melayani Allah juga sama. Karena kita harus mengasihi Allah, baru kita bisa melayani Allah. Ayatnya di mana? Ayatnya saya buka ya. Merawat domba-domba Tuhan itu di dalam Yohanes ya. Yohanes 21 ayat 15 ya. Ayat 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kita memperhatikan bahwa syarat kita bisa menggembalakan domba-domba Tuhan, Tuhan berbicara kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan. Jadi syarat kita bisa melayani Tuhan, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan, domba-dombaku, ku-nya huruf besar ya. Jadi domba-dombaku itu domba-domba milik Tuhan. Itu diilustrasikan seperti domba, tapi kita merawat orang itu kita sedang menggembalakan orang-orang yang milik Tuhan. Jadi dasarnya kita harus mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Petrus. Petrus sampai sedih hatinya karena pertama dia mengasihi dan kasih yang bersifat kasih filio. Tapi Tuhan bilang, kamu harus mengasihi aku dan kasih yang dari Allah. Kasih agape. Tuhan bilang kamu harus mengagapau aku atau mengasihi aku dan kasih Allah. Tapi karena Petrus sampai 3 kali dia sedih, Tuhan menurunkan kasihnya itu menjadi kasih filio. Jadi kita syarat untuk cara melayani Allah, syaratnya atau caranya yaitu kita harus mengasihi Allah. Tadi saya kasih contoh ya, Sister Ayu bekerja banting tulang peras keringat. Kenapa? Mengasihi anak-anaknya. Dasar kita melayani itu adalah mengasihi. Nah, hari ini kita melayani Allah siapa? Allah yang menciptakan alam semesta. Hari ini banyak orang menjadi menteri, presiden. Wah, dia sudah punya posisi yang membanggakan. Ya. Dia bisa melayani presiden. Hari ini kita bisa melayani Allah, berarti kita melayani yang buat presiden itu. Kita bisa baca di Roma 13 ya. Siapa itu pemerintah itu? Pemerintah diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita melayani presiden aja kita sudah bangga. Pemerintah yang dibuat Allah. Hari ini kalau kita melayani Allah yang membuat presiden, bukankah kita lebih tinggi posisinya? Nah, kita baca ya. Roma 13. Ini kebetulan di kitab Roma juga. Roma 13 itu berbicara tentang pemerintah itu siapa yang di bawah kuasa siapa.
Baca, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi semua pemerintah di atas muka bumi ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau seorang menteri melayani presiden, itu sudah luar biasa posisinya ya. Tapi hari ini kalau kita melayani yang membuat pemerintah itu, luar biasa kita punya posisi kedudukannya lebih terhormat, ya, lebih mulia ya. Oke, kita lanjutkan. Poin kedua, kalau kita mau melayani Allah, itu kita harus bagaimana caranya? Nah, kita harus melayani Allah dengan sukarela dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita kutip di ayat ini ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dan 4. Ini penutup daripada perkataan saya. Jadi kita buka 1 Petrus. Petrus yang disuruh menggembalakan umat Tuhan ini, dia menulis ini. Saya baca ya, 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mau melayani Allah, kita harus dengan sukarela dan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak boleh pakai kehendak kita. Dan di situ dikatakan caranya, yang kedua adalah, di pertama tadi ada kita mengasihi Allah, kedua kita harus sukarela dengan kehendak, sesuai kehendak Allah. Tidak boleh sesuai kehendak kita. Jangan terpaksa. Tidak boleh memaksa orang. Jangan dengan memaksa. Dan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan di sini kemudian yang ketiga, jangan karena mau cari untung. Tetapi harus dengan pengabdian diri. Inilah, kalau mau menggembala domba-domba Tuhan, ya tidak boleh dengan paksa. Harus dengan sukarela. Dan juga harus sesuai kehendak Allah. Dan tidak boleh cari untung. Tapi banyak hari ini orang melayani Tuhan motivasinya mau cari uang. Mau cari untung, cari fulus, cari amplop. Alkitab mengatakan bukan mau cari untung. Tetapi dengan pengabdian diri. Nah, yang ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah. Nah, ini poin yang ketiga itu, melayani Allah itu, ya jangan mau pakai sok perintah sana, perintah sini. Tapi harus menjadi teladan bagi kawan dan domba. Kasih contoh. Melayani Allah itu kasih contoh. Kasih teladan. Tidak boleh dengan kita mau perintah sana, perintah sini. Karena kita gembala, wah perintah sana, perintah sini. Nggak boleh. Ini siapa yang tulis? Petrus. Karena dia yang dikasih tahu Tuhan tadi di Yohanes 21, kamu harus mengasihi aku. Baru kamu bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Rasul Paulus menulisnya. Nah, kemudian hasil daripada kita melayani Allah itu adalah kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu di ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung, siapa gembala agung? Tuhan. Dia datang kembali, dia akan berikan kita pahala atau mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah hasil tujuan daripada kita melayani Allah, kita menjadi pemenang, mendapat mahkota atau pahala kemuliaan yang tidak bisa layu. Kemuliaan kekal, hidup bersama Allah di dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Tapi sebelumnya kalau kita jadi pemenang, kita meraja bersama dia 1000 tahun lamanya. Bisa baca di Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Nah, saya pikir sesuai janji saya sampai 9:30. Nah, inilah bagaimana 4 poin dari kita, saya ulangi, dasar kita melayani Allah, atau dasar kita konsekrasi kepada Allah, kemudian makna konsekrasi tadi, kemudian orang yang berkonsekrasi hidup atau dirinya kepada Allah itu bagaimana tadi sudah dibahas, dan terakhir bagaimana cara dan hasil daripada kita melayani Allah. Kita bersyukur nanti kita bisa
Ketika ketemu Gembala Agung itu datang, kita menerima mahkota kemuliaan yang tidak bisa layu. Inilah tujuan kita melayani. Mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa layu, artinya kekal selama-lamanya. Meraja bersama Tuhan 1000 tahun lamanya, dan akhirnya dibawa dirampungkan sempurna dalam kekekalan yang abadi di dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Puji Tuhan, sampai di sini sesuai janji saya, sampai 9:30. Tuhan memberkati kita, mari kita belajar mempersembahkan hidup kita melalui persembahan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa kita bagi Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sekian. Saya stop share sampai di sini. Saya kembalikan kepada Sister Ayu.